Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Lalu heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat menemui suatu makna yang sangat realistis atau sangat dekat dengan apa yang kita alami, yaitu pada masa Prapaskah ini, bagaimana kita banyak sekali memiliki kesempatan untuk berelasi lebih dekat dengan Tuhan. Baik melalui renungan-renungan, ibadat, maupun pertobatan, serta karya amal kasih. Bro and sis, kalau kita berbuat baik, banyak orang atau pasti ada orang yang tidak suka. Demikian juga seperti yang kita lihat di dalam bacaan Injil pada hari ini. Seperti di dalam ayat yang ke-14. Bagaimana Yesus melakukan tindakan pengusiran setan. Ini adalah perbuatan baik. Tetapi kita dapat lihat di ayat 15 dan 16. Bagaimana ada orang yang tidak suka dengan perbuatan baik yang Yesus lakukan. Mereka bahkan sampai menyebarkan berita bohong. Atau mungkin kalau saat ini kita bisa lihat seperti berita hoaks. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan.
Dan juga ada dari mereka yang tidak mempercayai dan terus bertanya-tanya untuk Yesus memberikan tanda hanya untuk mencobai ia. Bro and sis, tapi bagaimana kita lihat cara Yesus menanggapi apa yang mereka lakukan terhadap dirinya, terhadap tindakan kebaikan yang Yesus lakukan. Di dalam ayat 17 sampai dengan 20, kita dapat melihat bagaimana Yesus membedakan tentang hal-hal yang baik itu sebagai kerajaan Allah. Kerajaan yang baik dan benar itu kerajaan Allah. Dan bagaimana tindakan yang jahat dan segala macam kebohongan itu dapat dikatakan sebagai kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Dan di ayat berikutnya kita dapat melihat bahwa Yesus menetapkan posisi yang sangat jelas, yaitu di ayat 21 sampai dengan 23. Bagaimana Yesus tidak memberikan gray area atau area abu-abu, tapi semuanya hitam dan putih. Kalau kamu berbuat kebaikan mengikuti aku, maka kamu adalah pengikut kerajaan Allah. Dan bagaimana kalau kamu berbuat jahat, tidak mempercayai aku, kamu memilih untuk mengikuti kegelapan itu. Bro and sis, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menanggapi dengan amat bijaksana, tidak dengan marah-marah, apalagi mutung. Tapi Tuhan Yesus menanggapi dan menjawabi dengan santun dan juga dapat terlihat Tuhan Yesus benar-benar memposisikan bagi yang mau mengikuti Yesus dan yang menentangnya. Jadi nggak pernah ada posisi, oh ya lihat angin deh, ntar sebentar ikut Yesus, sebentar ikut hal-hal yang tidak berkenan baginya. Bro and sis, di sini di ayat 23 sangat baik untuk kita renungkan lebih jauh. Di mana Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa bagi orang yang mengikuti bersama dengan Yesus, mengumpulkan bersama dengannya. Tapi yang menentangnya mencerai-beraikan. Di sini mari kita lihat kata mengumpulkan dengan mencerai-beraikan. Keduanya adalah kata kerja. Jadi semuanya ini ada tindakan nyata. Bro and sis, kalau kita renungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya di masa Prapaskah ini, banyak kali kita mengikuti ibadat-ibadat ya dengan teratur, mengikuti jalan salib, pantang dan puasa sebagai bentuk pertobatan kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita lupa untuk mengamalkan bagaimana menjadi pribadi yang solider dan pribadi yang bertoleransi kepada sesama. Banyak kali kita lupa untuk mengamalkan apa itu subsidiaritas, apa itu solidaritas yang seharusnya menjadi pola hidup atau gaya hidup yang harus kita terapkan di dalam keseharian kita, terutama di masa Prapaskah ini. Seperti halnya Yesus menyatakan dengan sangat jelas mengumpulkan versus mencerai-beraikan. Semuanya adalah kata kerja. Ada tindakan. Apakah kamu bekerja bersama-sama dengan Yesus atau kamu menentang, bekerja untuk menentang pekerjaan baik Yesus? Jadi amat sangat
menarik ayat 23 ini untuk kita renungkan lebih jauh dan bagaimana kita merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak contoh. Saya ingin men-sharingkan satu pengalaman di mana ketika saya di dalam suatu komunitas, terlalu sibuk kita dengan ibadat-ibadat. Tapi kita lupa. Tentunya pantang dan puasa kami lakukan. Tapi terkadang karena terlalu sibuk dengan ritus dan ritual, kita lupa satu hal, yaitu berbuat kebaikan secara nyata. Kadang tindakan kita, bahkan cara kita berbicara terhadap sesama di dalam komunitas pun kita lupa untuk menjaga hati, menjaga perkataan kita sebagai bentuk solidaritas kita. Semua pada capek kan? Tapi terkadang kita merasa kita aja yang capek. Padahal orang lain juga sama. Dia juga berpikir yang sama. Akhirnya bukannya mengumpulkan, bekerja bersama-sama Yesus, tapi kita malah mencerai-beraikan. Bro and sis, dari hal ini kita juga dapat melihat bagaimana seharusnya kita berperilaku di dalam masyarakat. Baiklah, di zaman digital ini kita lebih berhati-hati di dalam menyebarkan berita. Dan juga dengan demikian kita dapat lebih berpartisipasi untuk kehidupan bernegara kita, menjaga kesatuan negara kita tercinta. Jadi marilah bro and sis yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mengambil posisi untuk melakukan tindakan nyata mengikuti Tuhan Yesus dengan perbuatan nyata. Di mana solidaritas, ketetapan hati yang kokoh untuk kesejahteraan bersama bagi semua orang, seperti yang ditulis di dalam ensiklik Bapak Paus Yohanes Paulus II, Solicitudo Rei Socialis, kita amalkan dalam karya nyata. Juga subsidiaritas, di mana tingkat yang lebih tinggi membantu tingkat yang lebih rendah, namun tidak mengambil alih kewenangannya, seperti yang tercantum di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 403, dapat kita jalankan di dalam lingkungan sekitar kita, menjadi berkat bagi sesama melalui kegiatan yang membantu usaha kecil, tidak meneruskan apalagi membuat berita hoaks di dalam era digitalisasi ini, dan pada akhirnya dengan pertobatan kita mengubah diri, maka kita pun dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi perdamaian dan persatuan kepada negara dan bangsa kita Indonesia tercinta. Semoga kiranya damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus selalu berserta kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih untuk peneguhan yang Engkau berikan di dalam bacaan Injil pada hari ini. Bahwa kami harus lebih bertanggung jawab di dalam tindakan kami. Dan memberikan aksi nyata mengamalkan perintah-Mu Tuhan. Agar kami tidak pernah bersikap abu-abu, tapi kami dengan tegas memilih untuk bekerja bersama-Mu, melakukan apa yang kiranya Engkau inginkan, yaitu berbuat kebenaran dan kebaikan bagi sesama. Tuhan, bantulah kami di dalam menjalankan hari-hari kami, agar kiranya kami dapat selalu melakukan tindakan nyata sebagai pengikut-Mu Tuhan, bukan hanya
sekedar berkata-kata, mengatakan kami heran dan kami sungguh terpesona dengan karyamu, tapi tanpa tindakan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, izinkan kami untuk dapat terus berkarya dan memuliakan nama-Mu melalui tindakan kami di dalam keluarga dan lingkungan kami. Kami juga mau berdoa bagi semua orang agar kiranya mereka dapat terus merasakan kasih dan sukacita-Mu, sehingga selalu ada damai sejahtera di dalam hati orang-orang yang berjumpa dengan-Mu melalui kami, Tuhan. Doa ini kami sampaikan ke hadirat Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.